Nah, insyaallah dengan kita pertimbangan itu ada hal-hal yang masalah bisa dimulai tipe saya seperti yang pertama itu intra kriterianya itu adalah tujuan, yang kedua adalah istilahnya apa memberikan kepada sama saya sejauh kemudian ini adalah proses kreatif apa yang ada adalah percakapan berulang ya dan sejawab kemudian mendengarkan mengulang atau merangkum perkataan dan sejawab dalam bertanya. Ketiga, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang tidak daripada. Penilaian prinsip ini adalah memaksimalkan potensi. Apa yang dinilai adalah yang pertama, percakapan menghasilkan tindak lanjut. Setelah ini, ketika ada masalah, maka selain itu ada tindak lanjut. Kedua adalah tindak lanjut konkret alasan dari kas jawab. Ketiga, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari kas jawab. Mungkin bahasanya yang hal-hal yang seperti ini sudah itu tanpa sedikit waktu saya dari sini akan melanjutkan ya seperti biasa jadi bicara saja cuma bedanya karena kita direkam jadi untuk estimasi waktunya tidak dibatasi berapa menit, silakan kalau mungkin hanya 10 menit saja, kalau hanya 10 menit ya harus sengaja jadi sesuai dengan masalah yang dihadapi nanti bahas lain dengan masalah. Jadi waktu yang kosnya yang tadi sudah selesai. Iya. Gimana kabarnya? Tadi kan kita sempat bagaimana? Hari ini baik dan tertekan ada kesibukan kalau sendiri alhamdulillah ini kan kemarin kita sudah program proses mengajar kemarin ini proses seperti itu saya lihat kemarin Bapak hal-hal yang bagaimana yang Bapak perhatikannya seperti apa? kalau menurut saya hal baik yang dilakukan Ya, ada dari pembelajaran dimulai ada baiknya kita mempersiapkan kelas terlebih dahulu siswa diarahkan dari sana berdoa menuju sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Terlebih dahulu kita baiknya mengecek apa mereka sudah siap belajar atau belum. Kemudian di proses penyampaian belajar mengajar itu alangkah baiknya kita menerapkan berbagai metode pembelajaran agar peserta didik dalam hal ini siswa-siswi tidak terlalu monoton dengan apa yang kita sampaikan dan yang saya dapat kemarin juga ini kita perlu memberikan semacam games atau extreme anak-anak agar kepala mereka yang sebelum
panas untuk berpikir, ada pendinginan sedikit. Nah, setelah itu juga setelah PDM selesai, ada baiknya kita berdoa karena telah menerima ilmu dan semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat bagi kita. Jadi tadi di program dan belajar itu mulai dari pembukaan dan itu dilakukan mungkin adakah dukungan yang bisa didapatkan lebih menunjang proses pembelajaran. Menurut saya alat-alat penunjang itu wajib untuk ditingkatkan secara terus-menerus, khususnya untuk sarana-prasarana yang menunjang kenyamanan siswa dalam proses PBM, seperti mungkin kalau belum bisa menyediakan AC, ada baiknya mungkin kipas karena kondisi kelas agak ini panas. Kadang dengan kondisi seperti itu anak peserta didik kita lambat untuk menerima. Mungkin dia mengambil buku untuk kipas-kipas atau bagaimana, jadi mereka tidak fokus. Nah, kemudian untuk alat peraga praktik mungkin untuk ditingkatkan khususnya di SMK agar kan SMK identik dengan kejuruan. Jika alat praktiknya tidak memadai, mungkin itu bukan menjadi SMK lagi, mungkin lebih condong ke SMK. Artinya ada satu hal ini kekuatan tapi dari mungkin Bapak bisa memanfaatkan apalagi memanfaatkan dana yang ada belum tetap ada, walaupun sarana-prasarana kurang mendukung, tapi kreativitas dari seorang guru itu pasti ada dan terus berkembang seiring dengan program-program pemerintah yang banyak seperti guru penggerak, pelatihan-pelatihan, semua itu demi tujuan untuk meningkatkan kreativitas mengajar. Mungkin bisa hal yang perlu lagi mungkin ditingkatkan pada sisi Bapak ini kan juga tadi saya memang lebih kreatif, mungkin ada lagi proses yang mungkin lebih ditingkatkan dari Bapak ya. Kalau menurut saya hal yang perlu saya tingkatkan lagi itu bagaimana cara pembahasan kelas di dalam terus proses evaluasi yang perlu saya tingkatkan lagi itu peserta didik. Kemudian ini pemahaman psikologi dari peserta didik yang masih perlu saya kembangkan. Terus dimaksud modifikasi yang kira-kira kalau bisa lakukan. Ya. Kira-kira menurut Bapak kapan itu bisa rencana itu bisa dilakukan? Insya Allah secepatnya lebih cepat lebih baik dilakukan. Karena jika ada satu hal yang baik itu maka jangan lagi ditunda-tunda. Nah, jika ada pelatihan yang bersangkutan dengan apa yang saya rasa kurang di diri saya, mungkin saya bisa mengikutinya. Saya yakin Bapak bisa lakukan potensinya Bapak saya seperti apa bisa melakukan perbaikan yang yang terakhir Pak, mungkin sebagai bahan refleksi setelah kita melakukan seperti ini, bagaimana Bapak merasakan apa yang berubah mungkin pada diri Bapak setelah melalui proses seperti ini? Setelah pasca ini supervisi, saya menjadi pengajar yang tahu akan kekurangan saya. Jadi dengan adanya program ini, kegiatan ini, saya jadi tahu apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang menurut saya sudah bisa diterapkan dan harus diterapkan lagi.
agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan efisien. Jadi saya pikir Bapak tadi sudah mengenai mengkaji kesalahannya bagaimana misalnya kemudian yang baik dan kemudian rencana-rencana untuk melakukan perbaikan. Saya juga Bapak bisa melakukan reaksi bisa. Nah, saya juga terima kasih atas waktunya. Jadi kita berharap bahwa perbaikan secara terus harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada refleksi diri Pak Astra sendiri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Pak Ide Yang pertama bisa berusaha mencari banyak informasi dari Bapak dia sendiri mengungkapkan masalah yang dihadapi. Nah, setelah itu secara tidak langsung juga saya bisa memantik kunci saya untuk menemukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Dari situ kunci utamanya. Kemudian selanjutnya saya bisa mendengarkan dengan baik saya secara mindfulness, melatih penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Andika. Nah, selanjutnya juga melalui proses ini sekarang yang bahwa proses seperti itu memang demikian adanya, yang tidak kayak semacam menggurui apa, justru kami digali dari kunci sendiri, karena kita yakin masalahnya itu ketika ditemukan pasti dia bisa menyelesaikan. Nah, tinggal kita menguatkan saja komitmen yang dia bangun tersebut. Misalnya apa yang masih perlu diperbaiki atas pekerjaan Pak? Yang pertama dari Pak mungkin dari perspektif kita bahwa mungkin karena tetap saya mungkin karena tetap suatu waktu Pak bukan menggunakan media kurang beragam, tapi sempat disebutkan bahwa bisa mencari referensi ke tempat yang lain, tapi misalkan seandainya mungkin waktu yang cukup panjang itu pasti bisa dilakukan itu dengan yang terbatas dengan waktu kita bisa berinformasi lebih jauh kalau kita kampanye waktunya, jadi membutuhkan improvisasi yang banyak dan itu saya lihatnya kemarin itu sebenarnya bisa dilakukan karena saya sempat mendengarkan memberikan waktu mencari referensi di internet apa yang Pak Astra lakukan dalam kondisi bisnis atau dengan belum dan saat jadi saya untuk menyimak apa yang disampaikan kemudian berusaha menentukan di mana titik-titik yang ditekan selanjutnya juga berusaha untuk kontak masa dengan kunci supaya ditunjukkan ke ini merasa ada hubungan lebih personal begitu. apa yang Pak Astra lakukan? Saya meningkatkan keterampilan saya fokus di 5 bulan kemampuan ini membuat di 5 bulan sebenarnya bisa soalnya ini kan sering terjadi percakapan sering saja mereka tidak berusaha bisa menggurui lagi atau mengasih tapi berusaha bagaimana caranya ini kan sebenarnya
Sebenarnya coach juga sebenarnya kan kalau coach ini kan segala waktu itu kan mau mirip mematrik itu kan pas ada perubahan ini kan semacam apa? Apalagi kondisi terapi soalnya, tapi kan sebenarnya begitu sebenarnya terjadi. Terkait masalah dari awal sebenarnya apa hasil posisi dari awal pertama bahwa jadi saya juga berkembang kedua bahwa ada peningkatan dari saya apa yang dirasakan saat rasa ini? Saya ini sangat bermanfaat sih. Artinya saya merefleksi dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Asran bahwa itu adalah kegiatan yang positif untuk mengajar dan agak pendidik, karena dengan adanya kegiatan coaching ini kita dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan di dalam kelas, apa yang lagi mesti kita kembangkan lagi pengetahuannya. Nah, seperti itu. Saya merasa ini kadang ada orang yang di coaching merasa kenapa mesti coaching lagi nih, padahal coaching itu sangat baik. Sebenarnya potensi semua punya pengalaman. Iya. Proses saling tukar ini pengalaman itu yang sebenarnya sudah coaching paling tahu kayak